Halo semuanya, di video kali ini Koko balik lagi akan membahas 5 soal per hari materi UTBK SBMPTN. Dan Koko masih fokus ke materi integral. Nah, video kali ini kita udah sampai bagian yang keempat. Jadi bagi kalian semua yang mungkin belum sempat nonton bagian pertama sampai ketiga, silahkan klik link yang ada di description. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Koko, supaya kalian bisa terus dapat update ketika Koko mengupload video pembahasan yang lainnya. Kita langsung aja lihat soal yang pertama. Di soal ini kita disuruh menghitung integral x pangkat 5 dikali 2 min x pangkat 3 pangkat setengah dx. Nah, soal ini sama seperti soal-soal sebelumnya. Ketika kita punya dua bentuk, satu bentuk yang biasa, satu bentuk yang kompleks, kita akan misalkan bentuk yang kompleks tersebut. Jadi Koko akan menggunakan substitusi. Bentuk yang akan kita substitusi itu adalah 2 min x pangkat 3. Karena bentuk ini yang memiliki pangkat setengah. Jadi Koko akan misalkan U sama dengan 2 min x pangkat 3. Seperti biasa, substitusinya harus diturunkan. du dx turunan 2 itu 0. Turunan x pangkat 3 itu adalah 3x kuadrat. Setelah kita turunkan, kita cari tahu dx itu apa. Dari persamaan ini, kalian bisa lihat dx itu adalah du per min 3x pangkat 2. Sekarang kita sudah dapat pengganti untuk dx. Kita sudah dapat pengganti untuk 2 min x pangkat 3, yaitu u. X pangkat 5-nya Koko akan diamkan dulu. Karena nanti sebagian akan tercoret dengan ini. Sisanya baru kita substitusikan. Kalau Koko ganti, kita akan dapat integral X pangkat 5 U pangkat setengah dx-nya du per min 3x kuadrat. X kuadrat dan X pangkat 5 kita bisa coret, sisanya X pangkat 3. Nah, X pangkat 3 ini harus kita substitusikan menjadi U. Baru bisa diintegralkan. Karena kita ingin integralkan terhadap U. Dan dari bentuk substitusi yang tadi, kalian bisa lihat X pangkat 3 itu adalah 2 minus U. Jadi X pangkat 3 yang ada di sini kita ganti dengan 2 minus U. Kalau kita ganti, kita akan dapat integral 2 minus U dikali U pangkat setengah dikali 1 per min 3 du. Kita kali masuk semua. Kita akan jadikan bentuknya satu baris, tidak ada kurungnya. Setelah itu kita baru integralkan. Min sepertiganya mungkin Koko kedepanin aja supaya tidak mengganggu. Kita akan dapat min 1 per 3 integral 2U pangkat setengah dikurang U pangkat 3 per 2 du. Sekarang kita tinggal integralkan. Bentuk ini udah bisa diintegralin, bentuk itu juga sudah bisa diintegralkan. Sekarang kita tinggal integralkan. Hasil integralnya adalah 1 per 3 ada minus integral U pangkat setengah pangkat tambah 1, setengah tambah 1, 3 per 2 dibagi pangkat tambah 1, yaitu 3 per 2. Kemudian dikurang dengan U pangkat 3 per 2. Pangkat tambah 1 jadinya 5 per 2 dibagi dengan 5 per 2 plus C, jangan lupa. Setelah itu kita tinggal sederhanakan. Kalau Koko sederhanain, Koko akan dapat min 1 per 3 buka kurung 2 dibagi dengan 3 per 2. Ini adalah 4 per 3. 4 per 3 U pangkat 3 per 2. Kemudian 1 dibagi 5 per 2 itu adalah 2 per 5. Dikurang 2 per 5 U pangkat 5 per 2 plus C. Nah, nanti U-nya kita akan kembalikan lagi menjadi 2 min X pangkat 3. Tapi sebelum U-nya kita kembalikan, Koko akan faktorkan atau keluarin dari kurung ini
U pangkat 3 per 2-nya dan penyebutnya. Jadi penyebutnya di sini ada 3 dan ada 5. 3 dan 5 ini kalau kita samakan penyebut jadinya 15. 3 ini kita kali 5, 5 ini kita kali 3. Jadi supaya mempermudah, Koko akan tulis ini kita kali dulu 5 per 5. Kemudian ini kita kali dengan 3 per 3. U pangkat 3 per 2-nya keluar dulu. Nanti baru angkanya ya. Jadi kalau Koko kedepanin U pangkat 3 per 2, Koko akan dapat min 1 per 3 U pangkat 3 per 2. Bagian yang pertama sisanya 20 per 15. Dikurang bagian yang kedua adalah 6 per 15 U pangkat 1. Karena 3 per 2-nya ke depan. Sisanya U pangkat 1. U pangkat 1 kalau kalian kali dengan U pangkat 3 per 2 kan jadinya U pangkat 5 per 2 lagi. Jadi sisa di dalamnya U pangkat 1. Nah sekarang kita baru keluarkan angkanya. Jadi kita lakukan step by step. 15-nya bisa keluar. Kemudian 20 sama 6 kita bisa keluarin 2. Jadi yang kita keluarin ke depan itu adalah 2 per 15. 2 per 15 U pangkat 3 per 2. Sisa di dalam adalah kita keluarin 2 per 15. Berarti sisanya 10 dikurang 3U. Nah setelah seperti ini baru kita ganti U-nya. U-nya adalah 2 min X pangkat 3. Kita akan dapat min 1/3 kali 2 per 15. Kita dapat min 2 per 45. Kemudian U 2 min X pangkat 3. 2 min X pangkat 3 pangkat 3 per 2. Yang terakhir adalah 10 min 3U. U-nya adalah 2 min X pangkat 3. Kalau Koko tulis dulu di sini. 10 min 3 kali U. U-nya 2 min X pangkat 3. Kita akan dapat 10 min 6 plus 3X pangkat 3. Berarti nilai dari bentuk 10 min 3U itu adalah 3X pangkat 3 plus 4. 3X pangkat 3 plus 4. Nah inilah jawaban akhir kita. Dari pilihan yang tersedia, jawaban yang tepat itu adalah opsi yang E ya. Min 2 per 45, 3X pangkat 3 plus 4, 2 min X pangkat 3 pangkat 3 per 2. Jadi jawaban yang benar untuk soal yang pertama ini adalah pilihan yang E. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua, kita diberikan suatu fungsi f dengan fx plus 3 sama dengan fx untuk tiap x. Informasi ini memberitahu kita bahwa fungsi f itu memiliki periode 3. Jadi setiap 3 unit, fungsi f itu akan berulang. Jadi periodenya adalah 3. Jadi Koko tandain dulu di sini. Info ini memberikan kita informasi bahwa periode dari fungsi f itu adalah 3. Nah, periode ini dipakai buat apa? Dalam integral, untuk fungsi periodik, fungsi yang memiliki periode atau fungsi berulang, kita punya suatu sifat. Sifatnya adalah integral A sampai B dari fx dx ini akan sama dengan integral A plus P B plus P fx dx, di mana P itu adalah periodenya. P adalah periode. Jadi ketika batas bawah kita tambahin periode, batas atas kita tambahin periode, nilai integralnya itu sama dengan fx dx. Jadi A tambah P, B tambah P. P itu boleh positif, boleh negatif. Jadi ini kalau mau ditulis lengkap, boleh juga A min P, B min P, fx dx. Ini juga boleh. Jadi boleh tambah, boleh kurang.
Nah, di soal kita periodenya adalah 3. Jadi ketika batasnya Koko tambah 3 dan kurang 3, batas atasnya tambah 3, batas bawahnya tambah 3, atau batas atas kurang 3, batas bawah kurang 3, nilai integralnya akan sama dengan fx dx. Kita lihat dulu info yang dikasih soal. Soal kasih kita info integral min 3 sampai 6 fx dx itu adalah min 6. Menurut sifat integral yang lain selain yang ini, jadi integral ini punya beberapa sifat. Ketika kita punya integral min 3 sampai 6, kita boleh tulis menjadi min 3 sampai 0 tambah 0 sampai 3 tambah 3 sampai 6 fx dx itu sama aja dengan min 6. Jadi bentuk ini Koko pecah menjadi min 3 sampai 0, 0 sampai 3, 3 sampai 6. Kenapa Koko pecah dengan kelipatan atau dengan angka 3? Karena periode kita 3. Kalau periodenya 4, mungkin Koko akan pecah-pecah menjadi periode 4. Tapi karena periodenya 3, kita pecah-pecah dengan angka 3. Jadi min 3, 0, 0, 3, 3, 6. fx dx itu adalah min 6. Nah, nilai ini sama dengan ini. Sama juga dengan itu. Kenapa bisa sama? Lihat sifat ini. Jadi kalau kalian tambahin min 3 tambah 3, 0 tambah 3, kalian akan dapat batas yang ini. Kalau batas yang ini kalian kurang 3, ini kurang 3, dapat lagi yang ini. Jadi menurut sifat integral yang pertama di sini, nilai dari masing-masing integral ini nilainya sama. Koko anggap aja nilainya adalah y. Jadi y tambah y itu adalah min 6. Berarti 3y itu adalah min 6, y-nya adalah min 2. Y itu apa? Y itu boleh bentuk ini, boleh bentuk ini, boleh bentuk ini. Yang mana aja bebas. Karena nilainya sama semua. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Yang soal tanyakan adalah integral 3 sampai 9 fx dx. Itu berapa? 3 sampai 9 Koko akan pecah dengan periode 3 juga. Jadi 3 sampai 9 ya kita tulis saja 3 sampai 6 ditambah 6 sampai 9 fx dx. Nah, 3 sampai 6 itu adalah y. 6 sampai 9 itu juga y. Karena kalau batasnya dikurang 3 dikurang 3, sesuai sifat yang atas, nilainya akan sama dengan fx dx. Jadi Koko boleh tulis ini adalah y untuk 3 sampai 6. Untuk 6 sampai 9, kalau kita kurangin 3 semua, akan sama aja dengan ini. Bentuk ini kan tadi y. Jadi y tambah y. Y itu adalah min 2. Min 2 tambah min 2, hasilnya adalah min 4. Jawaban yang benar ada di pilihan yang A. Nah, udah 2 soal yang kita bahas. Kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Di soal yang ketiga dia bilang jika integral 1 sampai 2 fx dx adalah akar 2, maka berapakah nilai dari integral seperakar x f akar x 1 sampai 4 dx. Kita ingin mencari nilai dari integral 1 sampai 4 1 per akar x f akar x dx itu berapa? Nah, karena info yang diberitahu soal itu adalah fx dx, nggak ada bentuk akarnya, jadi Koko akan gunakan substitusi. Yang kita substitusi adalah bentuk akar itu. Jadi kita akan substitusi, misal U sama dengan akar x. Akar x ini adalah x pangkat setengah. Seperti biasa, kalau kita gunakan substitusi, turunkan dulu substitusinya. du dx, turunan x pangkat setengah, pangkat kali ke depan,
pangkat kurang 1. Kalau Koko tulis dalam pangkat positif, kita boleh tulis 1/2 X pangkat setengah. X pangkat setengah itu adalah akar X. Jadi ini boleh ditulis 1/2 akar X. Sama seperti soal substitusi lainnya, kita harus cari dx-nya apa. Dari bentuk ini Koko bisa bilang dx itu adalah 2 akar X du. Sekarang kita ganti ke sini. Sebelum Koko ganti, hati-hati di sini ada batas. Seperti biasa, batasnya kita ganti juga. Jadi saat X-nya 1, U-nya adalah akar 1. Akar 1 ya 1. Saat X-nya 4, kita dapat U-nya akar 4, yaitu 2. Sekarang kita ganti semua. Batas bawah 1, batas atas jadinya 2. Jadi 1 sampai 2. Seperakar X diamin aja. F akar X berubah jadi FU. Ini jadi FU. dx berubah jadi 2 akar X du. Nah, akar X sama akar X bisa kita coret. Sehingga kalau Koko tulis ulang, kita akan dapat integral 1 sampai 2 FU du. Integral 1 sampai 2 FU du adalah akar 2. Jadi ini sama aja. Di sini ada 2-nya ya, jangan sampai kelewat, Koko lupa tulis. Jadi di sini ada 2-nya. Jadi integral 2-nya kita keluarin dulu deh supaya lebih jelas. 1 sampai 2 FU du. Nah, integral 1 sampai 2 FU du sama aja dengan integral 1 sampai 2 Fx dx. Hanya variabelnya aja yang diubah. Tapi nggak ada efeknya. Jadi ini kalau kita mau tulis FA/dA juga hasilnya akar 2. Kalau kita tulis FC/dC juga hasilnya akar 2. Nah, jadi jawaban kita adalah 2 dikali akar 2. 2 akar 2. Pilihan yang tepat ada di opsi yang D. Kita lanjut ke soal keempat. Nanti Koko akan akhiri di soal kelima. Soal keempat mirip seperti soal yang tadi, soal ketiga. Dia kasih tahu kita integral 1 sampai 4 fx dx itu 6. Berapakah integral 1 sampai 4 f5 min x dx? Sama seperti tadi sebelumnya, karena kita ingin mencari integral 1 sampai 4 f5 min x dx, dan info soal itu adalah fx aja, maka 5 min x-nya kita akan substitusikan. Jadi misal U sama dengan 5 min x. Kita turunin. Du dx turunan 5 0, turunan min x min 1. Maka dx itu adalah min du. Jangan lupa batasnya juga ikut diganti. Waktu x-nya 1, U-nya kita dapat 4, 5 min 1 ya. Sama dengan 4. Waktu x-nya 4, U-nya adalah 5 min 4, yaitu 1. Sekarang kita ganti semua variabel x-nya. Batas bawah menjadi 4, batas atas menjadi 1. 4, 1, 5 min x jadi U. Jadinya ini FU. dx-nya jadi minus du. Minus du. Koko boleh tulis minus integral 41 FU du. Nah, menurut sifat integral, kalau ada minus di sini, dan kalau kita ingin hilangkan minusnya, tandanya tinggal atau batasnya tinggal di switch atau diubah posisinya. Jadi minus ini boleh hilang jadi plus, tapi batasnya kita balik. Kalau tadinya 1 di atas, sekarang 1 di bawah. Kalau 4 di bawah, sekarang 4 di atas. FU du. Dan ini udah sama persis dengan bentuk soal.
Jadi jawaban dari soal ini adalah 6. Pilihan yang tepat itu yang A. Nah, jadi dari dua contoh soal yang barusan kita kerjain, kalau ada bentuk-bentuk seperti ini, selalu gunakan permisalan. Kalau kita jalanin permisalannya, kita pasti akan mendapatkan suatu bentuk yang mirip atau bahkan sama dengan info soalnya. Jadi misalin dulu aja, jalanin, sederhanain dengan baik, nanti kalian akan dapat bentuk yang mirip dengan info soalnya. Dari situ kita akan ketemu jawabannya. Koko lanjutin ke satu soal terakhir, nomor 5. Jika integral min 1 sampai A dari bentuk ini adalah 10/81, maka nilai A-nya berapa? A itu lebih besar daripada min 2. Kita punya bentuk seperti ini, ada satu bentuk X plus 1, satu bentuk lagi X plus 2 pangkat 4, atau min 4 ya kalau kita naikin ke atas. Kita pasti gunakan substitusi. Yang disubstitusi yang mana? Pasti bentuk yang lebih kompleks. Jadi Koko akan jalankan dengan substitusi. Misal U sama dengan X tambah 2. Seperti biasa kita turunkan. Turunan X adalah 1. Dengan demikian kita akan dapat dx sama dengan du. Kita udah dapat pengganti dx. Kita sudah tahu pengganti X plus 2 yaitu U. Pengganti untuk X yang di sini kalian bisa lihat dari permisalan kita. Dari sini kalian bisa lihat kalau X itu adalah U minus 2. Satu lagi yang harus diganti batasnya. Jadi saat X-nya min 1, U-nya adalah min 1 tambah 2. Min 1 tambah 2, 1. Saat X-nya A, U-nya adalah A plus 2. Kita diemin aja, A plus 2. Sekarang bentuk integralnya itu adalah integral 1 sampai A plus 2. X diganti dengan U min 2. Plus 1-nya jangan lupa. Dibagi dengan U pangkat 4. dx-nya diganti dengan du. Hasilnya harus 10/81. Kita sederhanain bentuk pecahan ini, nanti baru diintegralkan. A plus 2, U min 1 per U pangkat 4 du sama dengan 10/81. Kalau bentuknya pecahan, kita pisahin dulu. U dibagi U pangkat 4 dikurang 1 per U pangkat 4 du itu 10/81. Kemudian kalau kita bagikan, ini jadinya 1/U pangkat 3. 1/U pangkat 3 bisa ditulis U pangkat min 3. Kalau 1/U pangkat 4 bisa ditulis U pangkat min 4. du sama dengan 10/81. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita tinggal integralkan. Gimana cara integral U pangkat min 3? Seperti biasa ya. Pangkat tambah 1 bagi pangkat tambah 1. Kalau U min 4, pangkat tambah 1, min 4 tambah 1 min 3, dibagi pangkat tambah 1. Kita akan substitusikan batasnya. Batas bawah 1, batas atas A plus 2. Hasilnya harus sama dengan 10/81. Di sini minus, di sini ada minus. Kita boleh ubah jadi plus. Kemudian U pangkat min 2-nya Koko pindahin ke penyebut aja. Supaya pangkatnya jadi positif. Kita akan dapat min. Atau minnya di atas saja juga boleh ya. Min 1/2U kuadrat. Plus 1/3U pangkat 3. Batas bawahnya 1, batas atasnya A plus 2. Hasilnya 10/81.
Nah, langkah selanjutnya kita tinggal substitusikan batasnya. Setelah kita substitusikan batasnya, harusnya nanti A-nya bisa dicari. Pertama, substitusikan batas atas. Kita akan dapat min 1-nya, kok aku tulis di atas ya, min 1 per 2A plus 2 kuadrat tambah 1 per 3A plus 2 pangkat 3. Ini batas atas. Kemudian kita kurang dengan batas bawah. Batas bawahnya adalah 1. Jadi U-nya kita ganti dengan 1. Kita akan dapat min 1 per 2 tambah 1 per 3. Sama dengan 10 per 81. Min 1 per 2 ditambah 1 per 3. Kalau kita hitung, kita akan dapat min 1 per 6. Min 1 per 2 tambah 1 per 3 ya, min 1 per 6. Min 1 per 6 ketemu min di sini jadinya plus. Plus 1 per 6 sama dengan 10 per 81. Kalau kita pindah ruaskan, kita akan dapat 10 per 81 minus 1 per 6. 10 per 81 min 1 per 6. Kalau kita hitung, 10 per 81 min 1 per 6, hasilnya adalah min 7 per 162. Kalian samakan penyebut ya, jadi 162. Jadi angkanya, ini kalau Koko hapus, kemudian kita lanjut di sini aja sedikit. Kita akan dapat min 1 per 2A plus 2 kuadrat tambah 1 per 3A plus 2 pangkat 3. Itu adalah min 7 per 162. Koko akan samakan penyebut bagian sebelah kirinya, supaya dia jadi satu bentuk pecahan. Kalau kita samakan penyebut, jadikan penyebutnya 6A plus 2 kuadrat. Berarti di sini min 3A plus 2 plus 2. Karena di sini baru 3 ya, supaya jadi 6 kita harus kali 2. Sama dengan min 7 per 162. Satu langkah terakhir adalah kita sederhanakan bagian pembilangnya. Min 3A plus 6. Nah, min 3A min 6 maksud Koko, plus 4. Kita akan dapat min 3A min 4 per 6A plus 2 pangkat 3. Sorry, ini bukan pangkat 2, tapi pangkat 3. Sama dengan min 7 per 162. Nah, untuk mencari solusi dari persamaan ini, cara yang tepatnya adalah kita kali silang. Jadi cara yang benar kita akan kali silang. Tapi kalau kita kali silang, jadinya mungkin kompleks. Jadi hasilnya cukup kompleks. Sehingga selain kali silang, kalian bisa lihat seperti ini. Jadi min 3A min 4 bagi 6. A plus 2 pangkat 3 sama dengan min 7 per 162. Kalau kita bagi 6, karena di sini kan ada 6-nya. Jadi 162 ini Koko akan coba bagi 6. Hasilnya adalah 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Jadi 162 itu adalah 6 kali 3 pangkat 3. Nah, dari sini kalian bisa lihat kalau kita bandingkan ruas kiri dan ruas kanannya, kita bandingkan, kalian bisa lihat A plus 2 ini adalah sama dengan 3. A plus 2 itu sama dengan 3. Berarti A-nya min 1. Koko tulis sedikit ya. A plus 2 sama dengan 3, berarti A-nya 1 ya, bukan min 1. A-nya 1. Nah, A sama dengan 1 ini coba disubstitusi ke pembilang untuk dilihat jawabannya benar atau enggak, sama dengan min 7. Kalau kalian lihat ya udah pasti ini benar. Min 3 kali 1 min 4. Ya hasilnya pasti min 7.
Dengan demikian kita nggak perlu kali silang. Kita langsung tahu bahwa A-nya pasti 1. Dan jawaban yang benar itu adalah pilihan yang D. Kalau kalian coba kali silang, terus kalian coba faktorkan, hasilnya pasti akan sama aja, A-nya 1 juga. Jadi ini sedikit trik untuk menyelesaikan bentuk yang seperti ini. Nggak selalu bisa. Jadi kalau waktu kalian konfirmasi ke pembilang ternyata beda, berarti bukan seperti ini, kalian harus kali silangkan. Tapi untuk soal ini kebetulan sama. Jadi Koko langsung tahu bahwa A-nya sama dengan 1. Nah, pembahasan Koko berakhir atau selesai sampai di sini. Udah 5 soal yang kita bahas. Thank you semuanya buat kalian yang udah belajar bareng di channel YouTube Koko. Dan seperti biasa ada satu soal yang bisa kalian jadikan latihan dan Koko akan bahas di video yang selanjutnya. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.